Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat, alhamdulillah. Ya, semuanya dalam keadaan sehat, nggih? Ya. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Alat tulisnya disiapkan yuk. Sudah? Ya, semuanya sudah siap ya. Kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa? Berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kalian. Nah, Ibu mau cek dulu. Presensi dulu nggih. Mas Agung hadir? Hadir. Mas Ahmad Rizal? Mas Ahmad Rizal hadir. Hari ini banyak yang hadir. Kalian semua siap untuk mengikuti pembelajaran kimia pada hari ini. Kan disuruh ibu kamu ke Parung. Beli gula. 1 kilo gula. Nah, pedagang itu mengukurnya 1 kilo itu dengan apa? Anak timbangan. Iya, betul. Anak timbang. Lah, anak timbang di situ digunakan sebagai apa itu? Sebagai standar untuk menentukan massa dari 1 kilo gula. Iya, ya enggak? Jadi kan kalau kita mau beli 1 kilo, standar yang digunakan untuk nimbang apa? Ya, anak timbangan itu. Paham? Paham enggak? Ya. Ayo Rizky, jangan joget-joget. Hal ini sama yang akan kita lakukan nanti dalam pelajaran ini. Jadi, dalam materi hari ini kita akan membahas tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Di mana dalam menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif itu, kita menggunakan standar salah satu atom. Kalian tahu ya, atom itu kan sangat kecil sekali. Kira-kira kamu tahu enggak nimbangnya bagaimana? Bisa enggak kamu menimbang atom? Enggak bisa. Jadi, untuk menentukan massa atom relatif itu nanti, ya, kita menggunakan suatu pembanding. Apa pembandingnya? Lah, itulah yang akan kamu temukan nanti di dalam pembelajaran hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyimpulkan konsep massa atom relatif dan massa molekul relatif dengan menggunakan analogi benda-benda yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tugas kalian hari ini nanti adalah menggunakan analogi percobaan untuk menentukan konsep massa atom relatif dan massa molekul relatif. Bisa diamati? Ya. Gambar apa? Kacang hijau 1 plastik ya. Yuk, pertanyaan Ibu. Berapa banyak biji kacang hijau yang ada dalam plastik ini? Banyak. Banyak. Lebih dari 1. Ada yang tahu bagaimana cara menghitungnya? Yuk. Ditimbang. Menimbang. Yuk, silakan salah satu aja yang menjawab. Caranya bagaimana menentukan jumlahnya? Silakan. Gimana Mas Satrio? Diulangi Mas Satrio. Yang lainnya turn off dulu. Mas Satrio silakan. Caranya gimana Mas? Beberapa biji kacang hijau. Hasilnya itu sebagai standar kacang hijau yang ada di dalam plastik itu. Ya, jadi kita ambil beberapa dari kacang hijau itu terus kita timbang gitu ya. Terus hasil penimbangan itu nanti digunakan sebagai standar untuk menentukan jumlah kacang hijau yang ada di dalam
plastik. Nah, jadi ambil sedikit, misalnya berapa biji, terus ditimbang. Lah, kalau misalnya 10 gram kok kacang hijaunya ada 50 biji, berarti kalau ada 1 kilo, kira-kira nanti berapa biji yang ada di dalamnya. Itu bisa kita gunakan sebagai standarnya. Sama halnya, nah nanti kita lakukan dalam percobaan itu. Jadi kita menggunakan salah satu standar untuk menentukan jumlah yang lainnya. Jadi tugas kalian hari ini adalah melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD dengan melengkapi data-data yang ada di LKPD untuk selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang konsep dari massa atom relatif dan massa molekul relatif. Sekarang tugas kalian selanjutnya, kalian berdiskusi kelompok untuk mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Gitu ya. Jadi, Ibu beri waktu sekitar 10 menit kalian untuk berdiskusi kelompok. Nanti hasil dari diskusinya kita akan presentasikan di forum ini lagi. Oke, untuk diskusi kelompok Ibu rasa sudah cukup. Sekarang waktunya kalian untuk bisa mempresentasikan kelompoknya Mbak Vina. Mana Mbak Vina? Ya, silakan dibacakan hasil diskusi atau hasil pengamatan dari biji-biji yang sudah ditimbang kemarin. Biji apa saja yang digunakan kemarin, Mbak? Kacang kedelai. Ya, terus? Sama? Kacang hijau. Sama? Kacang atom. Ya, silakan hasil pengamatannya bagaimana pada saat penimbangannya? Silakan dibacakan. Jenis biji-bijian kacang kedelai, massa gram 5, jumlah biji atau butir 20, massa rata-rata 1 butir atau gram 5 dibagi 20 sama dengan 0,25. Oke, itu untuk kelompoknya Mbak Vina ya. Jadi sudah melakukan pengamatan atau melakukan penimbangan dari biji-bijian. Yaitu ada kacang kedelai, ada kacang hijau, sama ada kacang atom. Dapat hasilnya seperti itu. Sekarang selanjutnya saya minta untuk kelompoknya Mas. Berikutnya kelompoknya Mas Agung. Dari hasil analisis yang kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan di situ? Sebagai massa atom perbandingan adalah 1 per atom C12, 1 per 12 massa 1 atom sama dengan atom relatif merupakan perbandingan massa unsur kali dengan 1 per 2 massa atom C12. Oke, itu dari konsep massa atom relatifnya. Gitu Mas Agung? Ya, ya, coba Ibu ulang ya. Jadi dari hasil percobaannya tadi, Mas Agung menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsep massa atom relatif itu sebagai pembandingnya adalah atom C12. Di mana di mana 1/12 atom C12 itu nilainya sama dengan 1 SMA. Nah, dari situ dapat disimpulkan atau dapat ditentukan bahwa massa atom relatif itu merupakan perbandingan massa rata-rata unsur X dengan 1/12 massa atom C12. Nah, jadi di dalam konsep massa atom relatif itu sebagai standarnya itu adalah 1/12 atom C12. Yang nilainya itu nanti adalah sama dengan 1 SMA. Pada tabel sistem periodik itu kamu bisa melihat harga AR-nya masing-masing unsur. Nah, sekarang bisa kamu lihat tabel sistem periodik itu menggunakan Android kamu, yaitu bisa install di aplikasi di Play Store. Jadi kamu bisa buka di Play Store, cari aplikasi tentang sistem periodik unsur. Kalau yang sudah download, pasti kalian akan mudah untuk menentukan harga AR-nya.
Jadi untuk yang belum bisa segera untuk download dulu ya. Saya minta untuk kelompoknya Mbak Melani membacakan hasil diskusinya bagaimana? Berdasarkan konsep pembentukan molekul di atas, bagaimana cara membentukkan massa molekul relatif atau MR dari suatu senyawa? Jelaskan. Massa molekul relatif sama dengan jumlah massa atom relatif atom-atom penyusun molekul. Ya, oke, itu dari diskusinya kelompoknya Mbak Melani ya, bahwa di situ sudah ditemukan konsep tentang massa molekul relatif. Coba salah satu dibacakan untuk kesimpulannya. Yuk, Mbak Vivi. Kesimpulan yang kita dapati setelah mempelajari materi ini adalah massa atom merupakan perbandingan massa atom suatu unsur dengan Ya, 12 massa satu atom C12. terus? Molekul relatif merupakan jumlah massa atom relatif atom-atom penyusun molekul. Ya, itu ya. Jadi kesimpulan kita hari ini dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dalam setiap kelompok. Ya, dari pembahasan tadi, kesimpulannya sudah disampaikan oleh Mbak Vivi, dari kelompoknya Mbak Vivi, bahwa dari materi yang kita pelajari hari ini, kita dapat simpulkan yang pertama adalah tentang massa atom relatif. Nah, apa massa atom relatif itu? Massa atom relatif merupakan perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur dengan 1/12 massa satu atom C12. Jadi, itu yang disebut sebagai massa atom relatif. Untuk selanjutnya, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan juga sebagai evaluasi sudah sejauh mana kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini. Mungkin untuk pembelajaran hari ini, Ibu akhiri sampai di sini, Ibu cukupkan sampai di sini. Depan, kita akan lanjutkan materi yang selanjutnya. Kalian akan mempelajari tentang konsep mol. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.